Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Pasti luar biasa bukan? Hari ini kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Tapi jangan lupa, bawa Alkitabnya ya. Ambil Alkitabnya, taruh di depan atau taruh di samping. Sekarang waktunya kita mau menyembah Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami mau menyembah, memuji Engkau, bersuka cita, bersorak-sorai. Kami percaya malaikat Tuhan ada di tengah-tengah kami, urapan-Mu, Roh Kudus-Mu memimpin kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau memuji nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari adik-adik kita angkat pujian. Dengan apa kan ku balas kebaikan-Mu Tuhan? Dengan apa kan ku balas? Benar Tuhan, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami datang kepadamu Tuhan, Engkau Allah kami yang setia. Engkau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapan kami, Kaulah harapanku. Hidupku dalam, kami mau katakan terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita sembah Dia. Kau Allah kami yang setia, Kau Allah kami yang baik. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami, bertatalah Engkau Yesus. Mari adik-adik kita angkat tangan kita mau katakan
Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Oh, selamanya, selamanya. Oh, sekali lagi katakan selamanya. Benar Tuhan, hanya dengan menyembah dan memuji Engkau, itu kami dapat membalas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kau sungguh baik, sangat baik. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang setia. Kami mau sekali lagi Tuhan bersuka cita, biarlah hidup kami boleh dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari adik-adik, kita bangkit berdiri, ajak mama papanya kalau ada di samping kanan dan kirinya, kita mau bergoyang, oke? Di belakang ada kakak-kakak yang cantik, ikutin gerakannya. Kita mau katakan seindah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari. Mari kita tepuk tangan. Sama-sama ya. Seindah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan. Lebih indah Tuhan Yesusku, sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru. Lebih indah Tuhan Yesusku, Dia yang terbaik, Dia yang terindah. Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat. Dialah Yesusku, Juru Selamat. Katakan Dia yang terbaik, Dia yang terbaik, Dia yang terindah. Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat. Dialah Yesusku, Juru Selamatku. Dialah Yesusku, Dialah Yesusku, Juru Selamat. Sekali lagi, Dialah Yesusku, Juru Selamatku. Tepuk tangan buat Tuhan yang hebat. Masih semangat? Kita mau katakan bahwa masa depan itu sungguh ada. Tepuk tangan. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum.
Biar hidupku buat Yesus tersenyum. Sekali lagi. Biar hidupku buat Yesus tersenyum. Amin. Udah capek? Mari kita menenangkan diri. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Silakan duduk. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau Tuhan kekuatan kami, Engkau Tuhan perisai kami. Dalam keadaan yang sulit ini Tuhan, ajar kami untuk kami boleh berserah sepenuhnya kepada Engkau. Terima kasih Yesus. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sekali lagi katakan, Kaulah kekuatanku Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Dengan iman katakan, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Mari kita angkat tangan kita adik-adik. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Katakan dengan iman sekali lagi, Engkaulah Tuhan kekuatan kami. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Oke adik-adik, sebelum kita mulai untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa.
Lipat tangannya, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini ya Tuhan, kalau kami boleh berkumpul di tempat ini, walaupun kami mendengarkan firman-Mu secara online, tapi biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, kiranya Tuhan yang akan mengajarkan kami apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami, supaya kami semakin hari semakin menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Hai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Wah, masih semangat gak nih ibadah secara online? Pastinya harus semangat. Karena apa? Kalau kita gak semangat, ntar Cici Amel juga gak semangat nih, gimana dong? Jadi adik-adik harus selalu semangat. Nah, adik-adik, Cici Amel mau tanya dulu nih, siapa yang di sini suka banget main Mobile Legend atau PUBG? Coba angkat tangannya di rumah. Ayo. Tuh, koko-koko di sini sama kakak-kakak di sini semuanya juga suka main Mobile Legend atau PUBG ya. Nah, adik-adik, kalau kita nih main PUBG atau Mobile Legend enaknya sendiri atau sama tim? Pasti lebih enaknya sama tim. Katanya mah mabar ya. Apa tuh mabar? Mabar itu main bareng ya. Jadi ya adik-adik, kalau kita mau menang kita harus punya tim ya. Sama nih dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita mau jadi pemenang, kita harus memiliki sesuatu. Sesuatunya apa? Kalau kita main Mobile Legends atau PUBG, kita punya tim, punya alat yang hebat ya. Apa tuh? Cici Amel mah nggak main, Cici Amel rada-rada katro gitu. Cici Amel mah nggak main gituan. Tapi Cici Amel tahu karena Koko Wilson main ya. Jadi harus beli barang tuh. Adik-adik nggak boleh beli ya, harus mengandalkan ini kemampuan. Jadi nggak usah pakai beli alat-alat yang luar biasa itu ya. Jadi nih adik-adik, kalau kita mau jadi pemenang, kita harus memiliki apa? Kemampuan atau alat ya. Terus kita harus punya tim ya, biar kita lebih mudah menjadi pemenang gitu. Nah, adik-adik, kalau kita mau perang nih lawan iblis, apa sih yang harus kita persiapkan dalam hidup kita? Apa sih yang kita mau siapin dari diri kita? Yang pastinya perlengkapan senjata Allah. Coba kita buka sama-sama di Efesus ke-6, Efesus pasal 6 ayat ke-10 sampai ke-20. Itu judulnya, Cici Amel bacain ya. Perlengkapan rohani. Nah, perlengkapan rohani itu ada apa aja? Coba hari ini Cici Amel nggak sendirian, kita mau belajar bareng-bareng. Nanti adik-adik harus baca ya selesai ibadah ini. Apa aja sih perlengkapan rohaninya? Sekarang kita bahas sama-sama. Coba Cici Amel mengundang nih, Koko Mario, masuk Koko Mario. Wah, keren banget Koko Mario. Coba tolong Koko Mario ini angkatin dulu Koko Mario. Oke, sip, thank you. Nah, lihat nih Koko Mario, udah keren, ya kan? Adik-adik, kalau kita mau melawan iblis yang jahat, kita harus punya apa aja? 6 senjata rohani. Yang pertama, kasut. Coba kasut, center kasutnya tuh, ayo sorot. Koko tolong. Nah, adik-adik, ini namanya kasut ya. Kasut itu apa? Sendal atau apa? Sepatu alas untuk kita berjalan ya. Jadi, kalau kita mau kemana-mana harus pakai kasut ya. Adik-adik sama. Dalam artian nih, kasut itu apa? Kasut kerelaan adalah kalau kita mau menyebarkan firman Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan. Kalau Tuhan udah mengasihi kita harus ceritain. Kita misalnya nih, Cici Amel sakit, terus Cici Amel sembuh karena berdoa sama Tuhan Yesus. Jadi Cici Amel cerita sama Koko Mario, Cici sembuh loh, sehat gara-gara berdoa sama Tuhan. Aduh, Tuhan Yesus tuh dahsyat banget ya. Oh, Mario harus percaya Tuhan ya. Kalau sakit harus percaya Tuhan, berdoa biar sembuh. Terus yang kedua adalah apa? Minum obat. Jadi sembuh. Ya, lanjut kita. Habis kasut kerelaan, kita naik ikat pinggang. Kok Mario kasih lihat ikat pinggangnya. Wah, keren banget. Warnanya emas ya. Kalau mau perang harus keren ya. Jadi iblisnya takut. Nih lihat nih, ikat pinggang apa? Ikat pinggang kebenaran. Artinya apa? Kita itu harus berkata yang selalu benar, nggak boleh berkata bohong. Ayo, siapa yang pernah bohong? Waduh, tapi anak-anak lain Cici Amel percaya nggak pernah ada yang bohong, tapi bohongnya dikit kali ya. Tapi
Besok-besok nggak boleh bohong ya, tapi Tuhan Yesus mengampuni kok ya. Jadi ikat pinggang kebenaran ini mengajarkan kita supaya kita hidup benar, kita berkata yang benar, nggak boleh bohong ya adik-adik. Supaya apa? Supaya iblis takut sama kita. Kalau kita aja udah bohong terus, gimana iblis mau takut sama kita? Malahan iblis lewe-lewein kita. Ih, kamu aja tukang bohong. Masa kamu mau ajarin teman kamu tentang kebenaran? Malu nggak? Malu. Jadi kita harus apa? Punya ikat pinggang kebenaran. Lanjut, punya apa Koko Mario? Baju jirah. Lihat, keren nih, mengkilap ya. Ini anggap aja besi ya. Kalau enggak nekel. Nekel tuh apa? Timah-timah gitu ya. Yang gold ini tuh timah anggapnya. Jadi saat ditembak itu anti tembakan, anti panah, anti peluru. Ini adalah baju zirah keadilan. Maksudnya apa teman-teman, adik-adik? Baju zirah keadilan, kita itu harus adil seperti Tuhan. Tuhan Yesus itu gak pernah membeda-bedakan semuanya. Murid-muridnya gak dibedain, jemaat-jemaat Tuhannya gak dibedain. Tapi kita harus belajar sama Tuhan supaya kita sama. Kita harus punya baju zirah keadilan. Kita sama temen harus baik. Koko Mario tinggi, Cici Amel pendek, kita tetap bersahabat ya. Koko Mario kurus, Cici Amel gendut. Kita tetap berteman. Nggak boleh membeda-bedakan. Apalagi kalau ada yang hitam, putih, rambutnya keriting, rambutnya lurus, sama aja. Nggak boleh dibeda-bedakan. Kita harus adil. Karena apa? Kalau kita beda-bedain, kita nggak adil sama teman-teman. Apa yang terjadi? Kita memancing ke permusuhan. Jadi nanti kita ketemu teman malahan gini. Mulutnya dimiringin sedikit. Matanya disipit-sipitin gitu. Nggak boleh. Jadi kita harus punya baju zirah keadilan supaya kita selalu damai sama teman-teman ya, atau sama mama papa juga harus damai. Lalu Koko Mario coba punya pedang atau perisai iman. Perisai mana perisai? Ini perisai. Ayo, Koko Marionya lagi bingung ya. Ini perisai nih. Perisai iman. Kalau perisai iman berarti apa? Untuk menolak tembakan dari si iblis. Contohnya, misalnya Cici Amel aja deh, gak usah adik-adik ya. Amel, ayo bohong. Kalau kita punya perisai, mental. Terus, Amel, ayo colong duit mama. Mental. Apalagi, ayo Amel, bully temennya, bilang jelek gitu. Ditembakin lagi sama iblis deh. Mental. Sama adik-adik, kalau kita udah punya perisai iman, kita pasti kuat melawan godaan dari si iblis. Karena iblis itu maunya yang jahat-jahat aja. Iblis mana ada yang baik ya. Jadi iblis itu selalu jahat. Lalu punya pedang. Pedang roh. Waduh, keren banget ini, pedangnya tinggi banget ya Koko Mario ya. Waduh, kalau iblis ditusuk mati gak Koko Mario? Mati katanya. Iblis kalau ditusuk kalah, mati ya. Jadi adik-adik, pedang ini melambangkan apa? Doa dan firman Tuhan. Jadi kalau kita ada iblis udah kasih kita bisik-bisikan yang gak bagus tuh, suruh ngapa-ngapain, kita lawan dengan doa. Pakai ini apa? Pedang roh ya. Jadi kita berdoa supaya apa? Supaya Tuhan membantu kita melawan si iblis yang jahat. Lalu yang terakhir, ketopong keselamatan. Lihat keren banget nih ketopongnya ya, mengkilap warnanya gold. Apa sih maksudnya ketopong? Coba adik-adik lihat, ketopong dipakainya di badan, di tangan, di kepala, apa di kaki? Di mana? Di kepala. Maksudnya apa? Supaya kita pikirannya itu selalu benar adik-adik ya. Jadi kita tuh selamat dengan pikiran kita yang benar semuanya. Nggak ada pikiran kotor, nggak ada pikiran yang mau mencelakakan orang lain. Jadi kita harus punya ketopong keselamatan. Coba Koko Mario nih, kasih ganteng gini, masa mukanya tutupin sih Koko Mario? Coba betulin. Nah adik-adik, kalau kita mau berperang melawan si iblis yang jahat, yang jelek itu, kita harus mempunyai perlengkapan senjata Allah ini. Kita mulai dari awal ya. Apa? Yang pertama itu adalah sih, saya pegangin. Cici Amel tunjuk pakai pedang roh ya. Ini yang pertama, kasut apa? Kasut kerelaan. Lalu ikat pinggang
kebenaran. Baju zirah, keadilan. Terus perisai iman. Pedang roh, ketopong keselamatan. Adik-adik, kalau kita sudah punya ini semua, tetap kita harus berjaga-jaga. Kita harus selalu berdoa dan membaca firman Tuhan. Supaya apa? Hidup kita menang, berperang melawan iblis yang jahat. Itu aja adik-adik firman Tuhan. Kita mau laksanakan dalam hidup kita sehari-hari. Supaya kita semakin hari semakin menjadi anak yang luar biasa dan membawa berkat untuk orang banyak. Mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya kalau hari ini kami sudah belajar bersama-sama apa sih yang harus kami gunakan untuk kami berperang melawan iblis yang jahat. Tuhan, kami sudah tahu 6 hal. Biarlah Tuhan yang akan perlengkapi kami dengan perlengkapan senjata Allah supaya hidup kami semakin hari semakin menjadi anak yang luar biasa. Tuhan Yesus, jagai kami, tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami dapat bertahan dan dapat melawan serta menang melawan iblis itu. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai dan memberkati hidup kami, anak-anak Light Kids di tempat ini. Hai, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik sudah diberkati ibadah minggu ini kan? Yuk kita siapkan hati kita akhiri ibadah yang indah ini. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita angkat tangan. Kami menaikkan syukur kami Tuhan. Engkau sungguh luar biasa, setiap minggu kami boleh beribadah lewat online. Dan kalau tangan kami angkat, kami menaikkan syukur. Kami memiliki Tuhan yang mengajarkan kami banyak hal. Inilah tangan-tangan kami Tuhan. Kau yang turun tangan, yang memegang tangan kami, yang menuntun kami, yang memberkati kami, dan menjadikan kami menjadi anak-anak yang luar biasa, yaitu anak-anak yang takut akan Tuhan. Terimalah berkat anugerah Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuannya dengan Roh Kudus yang menyertai-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom.